Kalau memang kekekalan itu penting untuk kita, bukan cuma nantikan, bukan cuma diharapkan, tapi harus dibangun. Katakan bangun. Membangun, katakan membangun. Pertanyaannya bagaimana cara membangunnya? Bangun kualitas karakter Kristus. Percayalah, kenapa seseorang harus bertumbuh dalam karakter Kristus? Jawabannya adalah, itu bukan supaya saudara jadi lebih baik di kekinian. Karena itu akan menentukan legalitas saudara memerintah bersama dengan Kristus atau tidak. Saya ulang. Kenapa karakter kita harus mengalami transformasi dari yang seperti setan jadi seperti Yesus? Jawabannya karena kalau saudara tidak punya karakter seperti Kristus, saudara tidak akan pernah bisa memerintah bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Isunya apa? Coba saya buktikan. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan menetapkan setiap kita tanpa terkecuali mengalami pertumbuhan kualitas karakter Kristus. Kenapa sampai karakter Kristus itu penting? Kejadian 1 ayat 26 jelas memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Serupa, betul? Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Bagaimana mungkin setan bisa nurut sama saudara kalau karakter saudara sama dia nggak beda? Bagaimana mungkin saudara bisa punya otoritas atas setan kalau karakter saudara mirip 1-2 dengan dia? Tuhan mendesain Adam dan Hawa untuk serupa dengan dia supaya mereka berkuasa. Saudara sadar iblis menghancurkan keserupaan sehingga manusia kehilangan kekuasaan. Itu sebabnya kenapa kita perlu berlomba untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Bukan cuma sekedar untuk kekinian kita, tapi itu adalah untuk kekekalan kita. Salah satu buku dari 4 buku yang saya temukan tentang kekekalan. Tulisan dari Paul Caram, dia menulis dalam bukunya Menyingkap Rahasia Akhir Zaman. Saya terkejut karena apa yang saya yakini ternyata dia jelaskan dengan detail. Yang pertama dia bilang begini, ketika kita meninggal dan roh kita meninggalkan tubuh kita, satu hal utama yang kita bawa di dalam kekekalan adalah karakter kita ternyata. Bukan kekayaan saudara, bukan. Karakter kita. Terus, ketika kita dibangkitkan dan diberi tubuh kekal kita, pribadi kita yang sebelumnya tersembunyi di dalam akan terpancar keluar. Karakter yang baik adalah hasil dari terus-menerus, dari membuat pilihan-pilihan yang benar oleh kasih karunia Tuhan. Saat kita bekerja sama dengan Tuhan, kasih karunia dan transformasi baru dicurahkan ke dalam hati kita dan menjadikan kita semakin seperti Dia. Ini salah ketik saya. Berarti dengan kata lain gimana caranya membangun kekekalan? Membangun karakter Kristus. Percayalah, karakter Kristus itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu perlu dibangun. Itu hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat. Saudara bisa marah atau saudara nggak mau ngampuni. Saudara mau melepas atau saudara mau menahan. Itu bicara pilihan-pilihan.